Pemirsa, tema dialog kita pagi ini adalah tertibkan pekerja asing ilegal. Hal ini terkait dengan maraknya permasalahan menyangkut warga negara asing yang kedapatan bekerja di sebuah perusahaan di Indonesia dengan cara ilegal. Permasalahan ini oleh sejumlah pihak diprediksi akan terus menjamur seiring dengan adanya kebijakan bebas visa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lantas, langkah-langkah apa saja yang perlu diambil guna mencegah atau membendung maraknya persoalan pekerja asing ilegal ini? Untuk membahasnya, kita telah hadir di studio Kabagpenum Divhumas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul. Selamat pagi Pak Martin, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Dan sebelum kita mulai dialog, kita akan paparkan salah satu dari sekian banyak kasus yang belakangan terjadi terkait maraknya pekerja ilegal yang bekerja di sejumlah perusahaan di tanah air. Di antaranya adalah pada hari Selasa kemarin, sebanyak 70 tenaga kerja asing asal Tiongkok ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten di tempat mereka bekerja. Mereka ditangkap dari pabrik sebuah perusahaan semen di Pulau Ampel, Kabupaten Serang, Banten. Tenaga kerja asing ilegal Tiongkok yang ditangkap ini merupakan buruh yang bekerja di perusahaan tersebut. Mereka ditangkap karena diduga tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan resmi dari pemerintah Indonesia. Terbukti 35 di antara pekerja tersebut diketahui tak memiliki izin resmi untuk bekerja. Mereka pun ternyata diketahui sudah 1 tahun bekerja di pabrik semen itu. Keberadaan TKA ilegal asal Tiongkok ini diketahui disalurkan oleh 7 perusahaan subkontraktor sebagai perusahaan penyalur tenaga kerja asing ke Indonesia. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, Kombes Nurullah, mengatakan selain tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan resmi, TKA Tiongkok ilegal ini juga kerap meresahkan masyarakat sekitar. Sementara pihak perusahaan yang memperkerjakan buruh ilegal ini akan diproses secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari hasil dari pengecekan ditemukan kurang lebih 70 tenaga asing yang pada saat kami lakukan pengecekan dokumen, paspor, dan tidak ada satupun dokumen yang melekat pada yang bersangkutan. Mereka berasal dari mana, Pak? Dari Tiongkok. Di wilayah mana, Pak? Di wilayah Pulau Ampel. Bergerak di bidang apa? Sementara mereka lagi membangun pabrik. Ya, dari baru membangun pabrik, rencananya itu untuk semen. Ya, tapi kita belum tahu juga, karena pada saat saya mengecek perizinan untuk lokasi pembangunan di situ pun tidak ada yang mampu menunjukkan. Jadi semuanya akan kita cek, termasuk perusahaannya ini. Ya, Pak Martin, bicara kemudian mengenai pelaporan dari masyarakat sendiri terkait dengan keberadaan dari tenaga kerja asing ilegal yang ada di Banten. Ini karena memang meresahkan warga gitu ya, sehingga kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Sejauh ini temuan polisi sendiri seperti apa, Pak Martin? Ya, memang ada beberapa laporan dari daerah ya, seperti dari Jawa Timur, kemudian Banten yang belakangan, kemudian dari Sulawesi juga ada. Nah, laporan-laporan ini terkait dengan keberadaan warga negara asing yang bekerja di beberapa perusahaan ya. Informasi-informasi yang kita peroleh memang ini terkait dengan perilaku. Umumnya diawali dari perilaku, adanya satu keributan dengan satpam, kemudian dengan masyarakat di sekitar lingkungan. Sehingga informasi itu dikembalikan kepada Polri dalam hal ini, karena kita kan ada dari tingkat pusat sampai tingkat di kecamatan, bahkan di desa-desa juga kita ada dengan Babin Kamtipmas. Sehingga informasi itu dapat dan diberikan oleh masyarakat setempat dan menginformasikan bahwa ada beberapa tenaga kerja asing di sini yang mereka tandai dari tidak bisa berbahasa Indonesia, kemudian mereka hanya berkomunikasi di antara mereka, membeli dengan isyarat-isyarat tertentu saja, mereka tanpa pendamping. Itu informasi-informasi yang kita peroleh, sehingga kita kemudian melakukan pengecekan melalui perusahaan-perusahaan. Jadi memang kita tidak secara melakukan penggeledahan, tidak, tetapi kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk bisa mendata lebih awal dulu. Nah, kemudian kalau yang terjadi di Banten, di Serang, itu memang bagian dari upaya kita untuk karena cukup banyak katanya, hampir lebih 100-200 menurut Satpam perusahaan, sehingga
kita lakukan upaya merazia. Nah, tentu kami tidak sendiri, kami melibatkan perusahaan Baik. untuk melakukan razia tersebut. Ya, Pak Martin, ini soal yang kasus di Serang, Banten ini kemudian kalau dilihat dari beberapa artikel yang kemudian saya sempat lihat sebelum kita mulai dialog bahwa memang tinggalnya sudah setahunan di Indonesia gitu ya, dengan bekerja di sini dan kemudian ujung-ujungnya menimbulkan keresahan di masyarakat. Apakah Anda kemudian ini melihat adanya ya semacam kecolongan lah ya dari keimigrasian ataupun ketenagakerjaan atau mungkin polisi juga? Ya, kalau warga negara asing yang masuk ke Indonesia kan memang harus dilengkapi dengan paspor ya. Paspor, kemudian dengan negara-negara tertentu ada visa yang bebas, tapi negara tertentu ada yang harus memakai visa kan, seperti itu. Artinya memang negara kita sebagai bagian dari sebuah negara yang masuk dalam globalisasi, kita kan tidak ada lagi border, tidak ada lagi batas-batas, siapa saja kita bisa masuk ke negara lain, tentu dengan syarat dokumen. Yang menjadi masalah adalah pada saat warga negara asing ini masuk ke Indonesia, dia turis, dia memakai visa turis ya, kemudian tetapi menggunakannya tidak sesuai, misalnya bekerja. Nah, ini kan menjadi salah satu pelanggaran, tapi masih masuk dalam pelanggaran keimigrasian. Ada juga yang sudah punya izin tinggal misalnya ya, tapi overstay ya, kadaluarsa. Kemudian dia juga punya izin tapi tidak sesuai izinnya, izin bekerja misalnya, dia udah lengkap dengan paspor, kemudian dia ada visa kerja, kemudian punya izin kerja ya, karena kan ditindaklanjutin dengan izin kerja. Tetapi dia izin kerjanya tidak sesuai. Misalnya harus bekerja di perusahaan A, tetapi dia bekerja di perusahaan B. Demikian juga dengan ketentuan lain. Ada mereka harus punya jabatan tertentu, keahlian tertentu yang diatur oleh pemerintah. Ya, Pak Martin, saya ingin mendapatkan gambaran terkait dengan bagaimana pengawasan secara berkala lah ya, karena kan memang secara izin tinggal ada yang kita yang sementara izin tinggalnya di Indonesia 12 bulan dapat diperpanjang maksimal 5 tahun. Ada juga yang kita kartu izin tinggal tetap izin tinggalnya minimal 5 tahun dan lain sebagainya. Ini pengawasannya secara berkala, polisi bekerja sama dengan keimigrasian itu seperti apa sih, Pak? Ya, memang setelah munculnya undang-undang keimigrasian, pengawasan orang asing itu tidak lagi dilakukan oleh pihak Polri ya, karena sudah menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi dari imigrasi. Jadi pengawasan orang asing itu memang menjadi tidak di dalam ranah Polri, tetapi Polri tidak bisa melepas begitu saja. Artinya dalam melakukan pendataan informasi-informasi terhadap siapa saja warga negara asing di daerah-daerahnya, di kecamatan-kecamatan atau di desa, itu bagi pihak Polri itu ada. Tapi sampai menyentuh kepada yang bersangkutan untuk bertanya dan sebagainya, tidak ya. Hanya kalau misalnya ada case tertentu, misalnya ada laporan masyarakat, baru kita melakukan tindak lanjutin. Dan kita menjaga mereka untuk juga jangan sampai menjadi korban atau malah menjadi pelaku dalam satu tindak kejahatan pelanggaran di daerah-daerah itu. Itu concernnya Polri di situ. Tetapi dalam pemeriksaan dokumennya itu memang tidak di dalam ranah Polri ya. Baik, oke Pak Martin, kita masih punya beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda, kami akan segera kembali.